Mulai dari titik nol. Cerpen karya M. Rayhan Abitsar. Yang namanya manusia tentu tak akan pernah luput dari salah dan dosa. Sampai kapan aku harus seperti ini? Hidup layaknya tak berguna, ditipu dayakan oleh dunia yang sifatnya hanya sementara. Dialah Vino, si anak sulung dari 2 bersaudara yang pemalas dan begitu manja. Kesehari-hariannya hanyalah tahu berfoya-foya dan memainkan gawainya. Jauh berbeda dengan adiknya yang bernama Dino. Tak henti-hentinya membantu orang tua di rumah. Tanpa Vino sadari, posisinya sebagai kakak harusnya dapat menjadi saudara yang teladan dan patut ditiru oleh adiknya. Bukan malah sebaliknya. Akibat kemalasannya itu, Vino pun tak tahu segala pekerjaan rumah. Terlihat sangat kaku dan ambigu jika diajak bersosialisasi dengan halayak ramai di luaran sana. Suatu ketika, ada kegiatan kerja bakti di desanya dalam rangka menyambut hari Lebaran. Ia justru malah berdiam diri tanpa mengulurkan tangan. Anak siapa ini? Taunya hanya menyaksikan saja, tapi tidak ikut membantu sama sekali, ucap salah satu warga yang memperhatikan gerak-gerik Vino. Vino hanya bisa terdiam. Para warga pun mengolok-oloknya, sementara Vino melangkahkan kaki bergegas pulang ke rumah dengan wajah yang tampak sedih, lalu mengadu pada ibunya. "Ada apa denganmu, wahai putraku? Mengapa kau biarkan air mata mengalir di pipimu?" tanya sang ibu. "Para warga menghinaku, ibu. Dia mengataiku sebagai anak pemalas dan tidak tahu membantu-bantu," ujar Vino sambil menangis terseduh-seduh. "Astagfirullahalazim, siapa gerangan yang berani mengatai putraku seperti itu? Akan kuberi paham dia bagaimana cara kapak melayang." "Sudahlah ibu, ibu tidak perlu menanyakan hal itu. Ini semua terjadi juga karena kesalahanku. Aku yang selama ini tidak pernah menuruti perintah ayah dan ibu, sehingga aku tumbuh dengan sikap yang pemalas dan tidak tahu apa-apa," ucap Vino dengan penuh kesadaran diri. "Dari awal sudah kubilang, sesekali ayolah bantu ayah dan ibu. Banyak pekerjaan rumah yang seharusnya dikerjakan bersama-sama, namun kau malah memilih bermain dengan gawaimu. Tidak cukupkah hasil tetesan keringat ayah dan ibu selama ini dalam menafkahi keluarga kita untuk menyadarkanmu?" sambung Dino, adik Vino. Perlahan-lahan Vino pun tersadar akan setiap keresahan dan kesalahan yang selama ini ia perbuat kepada keluarganya. Ia mencoba berubah dan memulai memperhatikan sekitarnya. Ia awali dengan membantu ibu di dapur sampai mencoba beradaptasi dengan masyarakat. Awalnya ia berpikir, ini tidak akan mudah. Namun, seiring berjalannya waktu berhasil membuatnya sadar tentang betapa berharganya setiap momen bersama keluarga dan ketentraman dalam bermasyarakat. Pesan moral yang dapat diambil dari cerpen ini ialah, jangan sesekali kita menyepelekan waktu, karena sebaik-baiknya waktu adalah ketika kita mampu menghargainya dan senantiasa berusaha ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang usai berlalu. Karena yang berusaha pasti akan diberikan jalannya.